Kegiatan pada sore, kegiatan pada Gumare. Jadi sambil nyelek-nyelek ke kabon kan, sambil nyantai ya, sambil ngopi. Jadi sambil menikmati lah udara Gumare. Izin ya, ayo teman sahabat, kita ngopi sore. Jadi pada kesempatan ini kami mau cerita, kadang ya kita harus monitoring, harus lihat ya, jadi kita tahu gangguan-gangguan apa yang ada di kebun, sehingga kita bisa mengantisipasi, dan kita bisa memprediksi juga ya. Memprediksi maksudnya ya, kenal pekat itu jujur saja dia tidak serentak ya. Ini baru muncul ya, baru mau mekar, muncul bakal bunga ya. Ini merata ini. Ini kalau teman sahabat ada menemui di ujung pucuk ini ada yang bulat-bulat ya, seperti ini ya, artinya ini akan muncul bunga. Untuk pohon yang ini ya, di samping dia juga saya lihat ada ini beberapa pentil yang berproses menuju bakal buah. Di bawah juga ada ya ini. Jadi sehingga kita tahu, kalau kita jarang di kebun otomatis kita tidak tahu. Kalau lah ini kita bisa prediksi, tinggal kita hitung dari mekar bunga ini kan. Kadang hitungan kita itu hitungan mulai dari sini. Hitungan awalnya dari akhir, anggaplah ini akhir Maret ya, artinya nanti 6-7 bulan ke depan, artinya ini prediksi bunga-bunga yang ini ya, Oktober ya, Oktober. Kalau proses bunga ini bisa bertahan sampai petik tua ya, bakal pentil, jadi bakal buah Oktober ya, bunga yang baru muncul saat ini, atau akhir September kemungkinan bisa petik tua. Itu teman sahabat ya, yang ini kan. Jadi walaupun dia berdekat-dekatan teman sahabat ya, ini kita pakai jarak 9x9 ya teman sahabat, 9 segitiga sama sisi ya. Jadi dimana penjuru pun kita melihat tetap bujur dia ini. 9x9 yang mau saya cerita itu ini. Walaupun dia berdekatan, tentu dia tidak, kita serentak berbunga, tidak seperti itu. Ini proses alam ya. Ini malah buahnya udah lumayan gede ya, udah lumayan besar nih. Tapi ini masih perlu waktu, paling tidak ini masih perlu waktu sekitar ya 2 bulan lagi lah, ini baru boleh petik tua. Bukan tidak boleh, maksudnya dipetik boleh saja, tapi kualitas tidak enak ya teman sahabat. Jadi yang mau saya sampaikan itu, di kebun kita ini ada yang udah mekar bunganya ya, ada yang baru keluar. Jadi itulah alpukat, dia bisa bertingkat-tingkat juga, bahwa berbunga saat ini, bahwa tahun depan lagi baru berbunga, tidak, dia bisa bertingkat-tingkat, bisa intervalnya 2-3 bulan nanti bertingkat-tingkat. Seperti ini ya. Ini 2 bulan ke depan bisa kita petik tua ini. Ini 2 bulan ke depan ya. Terus yang mau saya sampaikan itu, artinya kalau 2 bulan ke depan ini, ini coba kamera. Ini udah sebesar biji lada ya, pentil.
Ini terhitung dari muncul bunga, ini udah masuk kurang lebih sekitar 1,5 bulan atau mendekati 2 bulan ya. Artinya masih perlu 4 bulan. Yang pentil ini ya, yang kecil-kecil ini. Kalau hitungan 4 bulan artinya nanti dia bisa petik tua itu perkiraan ya. Juli ya. Karena ini udah kita hitung kurang lebih 2 bulan. Proses dia seperti ini kan yang kita hitung itu. Ini akan muncul bunga ya. Ini akan mekar. Ini udah muncul bunga, akan mekar. Nanti dia mekar kan berproses kurang lebih sekitar 1 bulanan lah. Dia bisa menjadi ini pentil yang ini tadi ya. Ini ya. Ini banyak juga pentilnya, tapi ini pengharapan untuk bertahan masih kecil. Persentase rontok gugur masih tinggi. Itu maksud saya. Itu walaupun dia berdekat-dekatan, ini udah pada mekar, ada pentil dan ada buah. Ini ada buah tapi bunganya baru pada keluar. Perbandingannya ya. Jadi seperti itu ya teman sahabat. Ini rata alpukat yang dekat-dekat saya ini udah berusia 3 tahun. Nanti dia genap 4 tahun masuk Juni. Artinya 3 tahun 9 bulan ya. Ini 3 tahun 9 bulan. Karena kita tanam ada datanya semuanya. Juni 2022 kita tanam. Ini setelah COVID kemarin pas masih pandemi juga ya. Makanya ada slogan stay at home. Kita memanfaatkan yang anjuran pemerintah itu, tidak banyak kerumunan, tidak banyak ke luar di keramaian. Anjuran pemerintah yang slogannya itu stay at home, berdiam di rumah. Jadi kita melakukan tanam-menanam waktu itu. Seperti itulah teman sahabat. Ini ya 3 tahun. Ini juga ya yang di samping saya ini. Ini 3 tahun. Itu. Ya yang mana yang karena gimana ya, saya mau menyampaikan itu bahwa tidaklah serta-merta walaupun kita nanam dia serentak, dia akan berbunga juga serentak, akan panen serentak. Tidak. Tentu nanti panen ya kita seleksi lagi, karena kan kita tahu nanti. Kita maksudnya tahu ya. Kayak yang ada saat ini kan, ini kita tahu. Artinya nanti ya ciri dia bisa panen itu, nanti kan nampak ini kan masih hijau dan buahnya ini masih glowing, belum bisa panen ini. Bisa saja dipaksakan, tapi kan ya tidaklah akan nikmat di sisi rasa, tidak dapat ya. Nikmat gurih, oilnya, lemaknya tidak akan dapat. Jadi kita tahu gitu kan. Seperti itulah alpukat. Jadi ini kita cerita yang kita alami di lapangan ya, fakta kita di lapangan. Jadi kita sambil cerita saja ini ya, sambil duduk-duduk ya, menikmati suasana di kebun. Seperti ini. Jadi memang banyak inspirasi. Satu sisi kalau di kebun itu keruwetan, hal-hal ya yang membuat pikiran kita mandek di rumah atau di aktivitas lain. Kalau di kebun tenang, santai. Jadi kita menikmati udara sore. Jadi seperti itu. Jadi yang pesan yang mau saya sampaikan itu, kita di kebun itu ya paling tidak kita harus ada monitoring lah kan. Begitu kita tanam-menanam ya paling tidak kita ada lihat-lihat. Jadi sehingga kita tahu, oh ini muncul bunga bulan akhir Maret, artinya nanti
prediksi bisa panen ya akhir September atau Oktober awal. Nah, karena kita udah tahu fase bunga, muncul bunga sampai dia menjadi pentil bakal buah sampai bisa petik tua itu kurang lebih ya mungkin secara umum lah ya alpukat ada juga yang di bawah 6-7 bulan, tapi ya kurang lebih lah 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan itu, malah ada juga yang di atas itu. Dan tergantung lagi ya tempat, keadaan alam ya, keadaan lingkungan, keadaan cuaca juga berpengaruh ya, yang menentukan bisa ada karena cuaca, lingkungan mungkin akan beda tipis-tipis lah. Mungkin di sisi rasa yang tadinya mungkin dia semacam teksturnya tidak berair, padat. Nah, bisa saja dia teksturnya ini di sisi isi buah ya. Nah, bisa saja dia ada sedikit berair, tidak begitu lengket gitu. Jadi keadaan lingkungan, keadaan cuaca kadang juga berpengaruh di sisi rasa. Nah, walaupun ya mungkin pada saat musim kemarau proses bunga sampai petik tua rasa panennya seperti ini ya, mungkin kalau musim hujan rasa panen seperti ini ya, beda-beda tipis lah kan. Tapi yang jelas dia masih menunjukkan karisma aslinya, kalau yang kita tanam ini Linsinta secara legalitas juga udah diakui Departemen Pertanian. Jadi boleh untuk dikembangkan, boleh untuk dibudidayakan ya. Nah, seperti itu. Oke teman sahabat ya, ini hanya cerita-cerita kita, berbagi cerita mumpung suasana sore sambil kita lihat-lihat di kebun. Nah, tidak ada salahnya kita berbagi cerita yang bisa kita jangkau, kita lihat ini. Nah, seperti itu. Jangan lupa di like, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita balas, akan kita konfirmasi. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe artinya udah mendukung channel Alpokate Farm untuk maju berkembang. Demikian juga membunyikan lonceng notifikasi begitu kita ada merangkai kegiatan di kebun Alpokate Farm atau jenis pertanian lainnya. Begitu kita posting di channel YouTube Alpokate Farm, teman sahabat akan ada pemberitahuan. Artinya tidak akan ketinggalan ya begitu kita ada postingan tayangan terbaru. Tetap semangat. Salam dari kebun Alpokate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Oke, terima kasih ya teman sahabat yang udah like, yang udah men-share. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.